I am Fadi Amalia Moinadi, together with my friend. How are you today, Aisyah? Yeah, I'm fine. Hello everyone, I'm Aisyah. What will we discuss about in this podcast, Dea? Kita akan membahas sebuah kasus yang mengguncang publik pada awal tahun 2023. Adanya kejahatan yang dilakukan oleh seorang polisi yang berhubungan dengan penegakan hukum yang seharusnya berkeadilan. Wah, sangat menarik ya. Marilah kita langsung saja pada kasusnya. Perwira Polri AKBP Bambang Kayun Bagus digelandang sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tangan di borgol. Adapun Bambang Kayun merupakan tersangka dugaan suap pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris perusahaan kapal PT Arya Citra Mulia. Dilansir dari kompas.com, Bambang Kayun tampak mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK turun dari ruang penyidik di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, Selasa 3 Januari 2023. Bambang Kayun kemudian dibawa petugas menuju ruangan konferensi pers. KPK akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka dan penahanan atas perwira tersebut. Lembaga anti rasuah juga akan membeberkan kronologi suap, jumlah uang yang diterima para pihak yang terlibat, juga pasal yang disangkakan kepada Bambang Kayun. Sejauh ini KPK tampak baru menggelandang satu orang tersangka dalam perkara suap tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyebut terduga penyuap Bambang Kayun berdomisili di luar negeri. Sebelumnya Bambang Kayun mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengkonfirmasikan kedatangan Bambang Kayun pada pukul 10.18 waktu Indonesia Barat pagi tadi. KPK sebelumnya telah memanggil Bambang Kayun untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat 23 Desember 2022 lalu. Namun ia mangkir. Lembaga anti rasuah kemudian mengultimatum Bambang agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Selang 5 hari pada Rabu 28 Desember 2022, penyidik KPK menggeledah rumah dan apartemen Bambang Kayun di wilayah Jakarta Utara. Mereka mengamankan barang bukti elektronik yang segera dianalisis dan disita. Dalam petitumnya, Bambang Kayun meminta surat perintah penyidikan tanggal 2 November 2022 dinyatakan tidak sah. Adapun gugatan pra-peradilan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Sprindik itu menyatakan penetapan tersangka Bambang Kayun terkait posisinya saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum, Divisi Hukum Polri tahun 2013 sampai 2019. Bambang Kayun diduga menerima suap atau gratifikasi dari dua orang bernama Emilia Said dan Hermansyah. Dalam kasus ini KPK menduga Bambang Kayun menerima suap senilai miliaran rupiah dan mobil mewah. Suap diduga diberikan terkait pemalsuan surat perkara perebutan hak waris PT Arya Citra Mulia. Perusahaan ini bergerak di bidang kepemilikan manajemen dan operator kapal. Nah, kasus tadi merupakan kasus AKBP Bambang Kayun Bagus, seorang perwira polisi yang diduga terlibat dalam gratifikasi dan suap dengan nilai yang mencapai 56 miliar. Apa yang membuat kasus ini begitu mencolok adalah dugaan pemalsuan surat perebutan hak waris perusahaan kapal PT Arya Citra Mulia. Iya, benar sekali. Dugaan keterlibatannya dengan perusahaan kapal PT Arya Citra Mulia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepemilikan, manajemen, dan operator kapal di wilayah perairan Asia Pasifik. Kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa belum ada institusi yang benar-benar kebal terhadap tindakan kejahatan. Polisi seharusnya menjadi penjaga keadilan dan melindungi masyarakat, bukan malah menjadi pelaku kejahatan. Saya sepenuhnya setuju. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan tersebut, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Itu menimbulkan pertanyaan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Bagaimana masyarakat bisa mempercayai ke polisi jika ada oknum yang melanggar hukum? Kita semua harus menyadari bahwa polisi merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik. Namun, ketika anggota kepolisian terlibat dalam kejahatan seperti ini, itu mencoreng citra institusi dan mengancam keadilan yang seharusnya dijalankan. Tentu saja, tidak semua anggota polisi terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.
Namun, kasus seperti ini harus ditindaklanjuti tegas dan transparan untuk memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi dalam tubuh kepolisian. Sangat penting bagi kita semua sebagai masyarakat untuk tetap mengawasi dan menekankan pemerintah agar bertindak tegas dalam mengatasi kasus korupsi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Polisi harus menjadi garda terdepan dalam memerangi kejahatan, bukan menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi kepolisian untuk melakukan reformasi internal yang lebih baik. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan integritas aparat kepolisian, seperti pemberantasan korupsi, peningkatan pengawasan internal, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan. Betul sekali. Hanya dengan adanya penegakan hukum yang adil dan transparan, kita bisa menciptakan masyarakat yang aman dan terjamin dan dapat dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat. Okay, thank you Dea for the meaningful discussion. Anytime, Chia. Thank you for listening to our podcast. See you in the next episode. And don't forget to always support in our podcast. And goodbye. See you. Goodbye, see you. May this case serve as a valuable lesson for all of us to improve the system and create a more fair and just law enforcement in the future.